Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Kristina dari Prodi PGSD semester 3B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-7 tentang pengelolaan peserta didik dengan mata kuliah pengelolaan pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian peserta didik dan pengelolaan peserta didik. Pengertian peserta didik. Secara umum, anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam arti sempit, anak didik adalah anak atau pribadi yang belum dewasa, yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. Jadi, yang dimaksud peserta didik adalah individu yang secara sadar berkeinginan untuk mengembangkan potensi dirinya melalui proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, pengertian pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual, pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Pengelolaan peserta didik juga dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik. Tujuan umum pengelolaan peserta didik menurut Sudrajat adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan lebih lanjut. Proses pembelajaran di lembaga tersebut dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya, fungsi pengelolaan peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan dalam pengelolaan peserta didik. Yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Analisis kebutuhan peserta didik yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan yang meliputi 1. Merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dengan pertimbangan daya tampung atau kelas jumlah yang tersedia, serta pertimbangan rasio murid dan guru. Secara ideal, rasio murid dan guru adalah 1:30. 2. Daya tampung kelas atau jumlah kelas yang tersedia. Jumlah peserta didik dalam satu kelas berdasarkan kebijakan pemerintah berkisaran antara 40-45 orang. Sedangkan ukuran kelas yang ideal secara teoretik berjumlah 25-30 peserta didik per satu kelas. 3. Menyusun program kegiatan kesiswaan yaitu visi dan misi sekolah, minat dan bakat siswa, sarana dan prasarana yang ada, anggaran yang tersedia, dan tenaga pendidik yang tersedia. Yang kedua, rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik pada hakikatnya proses pencarian, menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di lembaga sekolah yang bersangkutan. Langkah-langkah dalam kegiatan ini adalah 1. Membentuk panitia penerimaan peserta didik baru yang meliputi dari semua unsur guru, tenaga TU, dan dewan sekolah atau komite sekolah. 2. Pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka. Informasi yang harus ada dalam pengumuman tersebut adalah gambaran singkat lembaga, persyaratan pendaftaran siswa baru, cara pendaftaran, waktu pendaftaran, tempat pendaftaran, biaya pendaftaran, waktu dan tempat seleksi, serta pengumuman hasil seleksi. Yang ketiga, seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik merupakan kegiatan pemilihan calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Adapun cara-cara seleksi yang digunakan adalah 1. Melalui tes atau ujian, yaitu tes psikotes, tes jasmani, tes kesehatan, tes akademik atau tes keterampilan. 2. Melalui penelusuran bakat kemampuan, biasanya berdasarkan pada prestasi yang diraih oleh peserta didik dalam bidang olahraga atau kesenian. Yang
Yang ketiga, berdasarkan nilai STTB dan nilai ujian akhir nasional. Yang keempat, orientasi calon peserta didik. Orientasi peserta didik baru merupakan kegiatan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan tempat peserta didik menempuh pendidikan. Yang keempat, orientasi calon peserta didik. Orientasi peserta didik baru merupakan kegiatan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan tempat peserta didik menempuh pendidikan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial sekolah. Tujuan dengan orientasi adalah agar siswa mengerti dan mentaati peraturan yang berlaku di sekolah. Peserta didik dapat aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan dan siap menghadapi lingkungan baru secara fisik, mental, dan emosional. 5. Penempatan peserta didik. Penempatan peserta didik yaitu kegiatan pengelompokan peserta didik yang dilakukan dengan sistem kelas. Pengelompokan peserta didik bisa dilakukan berdasarkan kesamaan yang ada pada peserta didik yaitu jenis kelamin dan umur. Selain itu juga pengelompokan berdasar perbedaan yang ada pada individu peserta didik seperti minat, bakat, dan kemampuan. 6. Pembinaan dan pengembangan peserta didik. Keberhasilan kemajuan peserta didik serta prestasi yang ditempuh peserta didik memerlukan data otentik yang dapat dipercaya serta memiliki keabsahan. Karena kemajuan peserta didik merupakan faktor yang sangat vital bagi kebutuhan perkembangan berlangsungnya proses pendidikan. Salah satu tujuan pendidikan adalah menghasilkan para lulusan yang berkualitas. Tinggi rendahnya kualitas pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor pengaruh itu adalah penilaian yang dilakukan oleh para guru atau lembaga pendidikan. 7. Pencatatan dan pelaporan kemajuan peserta didik. Pencatatan dan pelaporan peserta didik dimulai sejak pertama peserta didik diterima di sekolah sampai dengan tamat atau meninggalkan sekolah. Tujuan pencatatan tentang kondisi peserta didik dilakukan agar lembaga mampu melakukan bimbingan yang optimal pada peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip pengelolaan peserta didik. 1. Pengelolaan peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama dan mendukung terhadap tujuan manajemen secara keseluruhan. Yang kedua, segala bentuk kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dalam rangka mendidik para peserta didik. Segala bentuk kegiatan, baik itu ringan, berat, disukai atau tidak disukai oleh peserta didik, diarahkan untuk mendidik peserta didik dan bukan untuk yang lainnya. 3. Kegiatan-kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan. Yang keempat, kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima, kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Prinsip kemandirian demikian akan bermanfaat bagi peserta didik tidak hanya ketika di sekolah, melainkan juga ketika sudah terjun ke masyarakat. Yang keenam, apa yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah, lebih-lebih di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum pengelolaan peserta didik. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang mengamanatkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 sampai 5 tentang hak dan kewajiban warga negara. Ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam pengelolaan peserta didik. Partisipasi guru dalam pengelolaan peserta didik menduduki teratas. Artinya, setiap guru harus memahami fungsi terhadap pengelolaan peserta didik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan peserta didik di sekolah sebagai berikut. 1. Kehadiran peserta didik dan masalah-masalahnya. 2. Penerimaan, orientasi, klasifikasi, dan petunjuk bagi peserta didik baru tentang kelas dan program studi. 3. Evaluasi dan pelaporan kemajuan peserta didik. 4. Program bagi peserta didik yang mempunyai kelainan seperti pengajaran perbaikan,
dan pengajar luar biasa. 5. Pengendalian disiplin peserta didik. 6. Program bimbingan dan konseling. 7. Program kesehatan dan pengaman. 8. Penyesuaian pribadi, sosial, dan emosional peserta didik. Kesimpulan dari pengelolaan peserta didik adalah pengelolaan peserta didik merupakan salah satu suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau lembaga. Dengan demikian, pengelolaan peserta didik itu bukanlah dalam bentuk pencatatan atau pengelolaan data peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat dipergunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Tujuan umum pengelolaan peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Fungsi pengelolaan kelas peserta didik adalah untuk mewujudkan terciptanya wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin. Sekian dari video saya kali ini. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.